selama koas di sana. Selama ada koas. pantangan, Bang. Oh, iya. Jadi mitosnya tuh nggak boleh makan bebek karena ngundang nantinya bakal ada otopsi. Nah, pada saat itu ternyata kasusnya itu ditemukan mayat seorang laki-laki usia sekitar 20 tahun di oleh temannya di hati, di perut kanan bawah. Ditusuk. Kejadiannya sekitar jam 1 malam. Nah, pada saat kita nyampe sana, jenazahnya udah disiapkan di tempat ruang otopsi. Kemudian kita tuh koas tuh dibagi beberapa tugas. Jadi ada tugas yang menulis hasil pemeriksaan, kemudian ada yang bertugas untuk nimbang-nimbang organ, dan ada tugas yang lain tuh, Bang. Nimbang organ. Nimbang biasanya kan organ. ditimbang. Karena kan nanti organnya diambilin semua, Bang. Terus bentar, Bang. Aman, Dok? Ada tisu, Bang. Tisu ada. Ada tisu. Wih, Luar. tisu. Pangira wangiti lang kumbungo cecek panggawa para wanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Oke, kita sekarang mau berbincang nih ya. Perbincangan Malam Kliwon sama salah satu teman Kliwon, jauh-jauh datang dari Selat Malaka, Pak. Bukan. Majalengka. Oh, Dari Majalengka, Dari bukan Majalengka. Selat Malaka. Iya. Ada emak sama kaknya sih, Iya. tapi lumayan jauh bedanya ya. Tulis di kolom komen apa yang paling terkenal dari Majalengka. Selain digoyang, ya, selain Majalengka digoyang ya. Karena tadi gua sama Bimo kayak nggak menemukan gitu. Ya. Oke, di malam hari ini kita sudah kedatangan Dokter Ayu, betul ya? Iya, betul, Bang. Wah. Selamat datang di PMK Dokter Ayu. Iya. Jadi sebelumnya kita sempat tektokan ya, Dokter Ayu sama PMK tuh kalau ternyata Dokter Ayu di balik profesinya sebagai seorang dokter itu punya beberapa pengalaman yang bisa dikatakan sulit diterima oleh nalar gitu ya, Betul. oleh akal. Ya. Mungkin Kejadian ini itu for the first time kayaknya gue baru gitu. Ini narsum kita pertama kali dokter ya? Apa udah kalau pernah yang ya? bercerita langsung iya. Ya, maksudnya Kalau- yang bercerita langsung begini Betul. ya. Oke. Betul. Dan dokter katanya punya pengalaman pas lagi koas di Semarang ya. Betul. Oke. Kebetulan aku koas tahun 2016, Bang. Oh, 10 tahun lalu 10 ya. tahun yang lalu, ya. Tapi dinas di Majalengka sampai saat ini. Kalau sekarang kerjanya di Majalengka, kalau dulu koasnya di Cirebon dan di Semarang. Jadi dua rumah sakit gitu. Iya, iya. Sekarang di Majalengka tuh rumah sakit kah atau Aku kerjanya Klinik di puskesmas. puskesmas? Puskesmas. Iya, banyak yang menolak vaksin tuh. Iya, Ada vaksin campak banyak Iya, juga. jadi kasus deh iya, sekarang. benar. Gimana Omes Darto enggak? Itu Itu podcastmas. Iya. Sering ketemu Surya berarti. Surya siapa Ditambahin. tuh? ya, tapi ini menarik Oke. karena namanya juga perbincangan. Selain nanti denger dokter cerita, karena nih profesi dokter secara awam yang kita tahu di cerita-cerita deket banget loh sama cerita-cerita dan hal-hal supranatural dan metafisika begini. Betul, Ya. betul. Apalagi dokter-dokter yang giatnya tuh di malam hari misal atau di bagian forensik. Misal gitu ya. Ya. Oke. Silakan, Dokter Ayu. Oke, jadi aku mau menceritakan pengalaman kisah horor pada tahun 2016 tuh, Bang. Jadi 2016 itu aku kebetulan koas. Koas itu salah satu praktek di lapangan selama 2 tahun, tempatnya di rumah sakit dan di puskesmas. Kebetulan 2015-nya kita koas di kota Cirebon, 2016-nya kita kebagian di Semarang. Oke. Pada saat itu tahun 2016 aku koas di salah satu rumah sakit di Semarang. Cukup ternama rumah sakitnya? Cukup Terkenal ternama. ya. Oh, cukup terkenal. Cukup terkenal. Oke.
Oke, jadi pada saat itu kebetulan aku bersama temanku, kita bertujuh. Karena awalnya kita koas di Cirebon, akhirnya kita berangkat bareng-bareng ke Semarang. Waktu itu kita berangkat sekitar jam 2 siang sampai sekitar jam setengah 6. Perjalanan lumayan jauh ya. Nah, alhamdulillahnya kita di sana tuh sudah dapat kosan tuh Bang. Karena kosannya itu memang dekat dengan rumah sakit, karena sebelumnya kita udah pernah nanya-nanya dulu nih ke teman-teman yang pernah ngekos di sana. Akhirnya kita ngekos di salah satu kosan dekat rumah sakit, tepatnya di belakang pasar khusus pembelian daging. Belakang pasar, Belakang khusus pasar pembelian pembelian daging. Betul, penjualan daging. Oke, menarik nih. Iya. Nah, waktu itu kosannya 2 lantai. Oke. Untuk temanku yang laki-laki 3 orang di lantai atas, dan aku bersama 2 temanku, sebut aja namanya Zizah dan Retna. Kita ngekos di rumah ibu kosnya. Karena kebetulan kosannya penuh, akhirnya ibu kosnya menawarkan, mau nggak kalau misalkan kalian ngekos di kamar anak ibu aja, kebetulan kosong. Gitu. Gede berarti ya. Lumayan. Buat bertiga. Oke. Pada saat itu karena kita bertiga, jadi ibu kosnya kan ngasih kasur tambahan tuh. Kebetulan aku di bawah, 2 temanku Zizah dan Retna di atas. Nanti ini ada hubungannya dengan cerita yang nanti aku akan ceritakan. Gitu. Nah, pada saat itu kebetulan kita itu kalau koas itu berangkat pagi-pagi, setengah 8 berangkat karena jam 8 tuh udah mulai pembelajaran. Nah, kebetulan rumah sakit tersebut adalah rumah sakit pendidikan khusus koas, khusus dokter muda. Jadi memang ada beberapa kelas di luar rumah sakit gitu. Nah, pada saat itu kita bertujuh satu kelompok mulai masuk ke kelas tersebut, dan kebetulan ada koas lain, ada dokter muda lain dari salah satu fakultas kedokteran di Jakarta. Nah, jumlahnya 7 orang. Jadi satu kelas tuh berjumlah 14 orang dari kampusku sama dari kampus Univ di Jakarta. Gitu. Kebetulan di Semarang itu kita itu ditugaskan di stase forensik. Di stase forensik nanti kita di sana membahas tentang semacam visum, baik visum hidup, visum mati ataupun otopsi. Membahas dan melakukan praktik juga. Jadi kalau misalkan memang pasiennya tidak ada, kita membahas kasus yang nanti diberikan oleh dosen di sana, oleh dokter spesialis forensik di sana. Nah, kebetulan di hari pertama itu kan memang belum ada kasus tuh Bang. Jadi kita belajar kasus yang diberikan oleh dosen, dan pada saat itu juga kebetulan kelompokku belum bikin piket, karena di rumah sakit tersebut bukan hanya piket pagi saja. Jadi ada piket siang, ada piket malam. Jadi kayak shift gitu Bang. Untuk shift siang tuh mulai dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Kemudian untuk shift malam jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Nah, karena sebelumnya untuk jadwal piket dari univ lain sudah ada, akhirnya saat itu juga di hari pertama kita membuat jadwal piket, dan akhirnya kebetulan aku dapat piket malam di hari ketiga. Ya, untuk piket di hari ketiga itu aku kan kebagiannya sama Zizah. Zizah tuh teman satu kamar aku itu. Nah, pada saat itu kita berangkat dari kosan jam 9 kurang 15 malam. Dan karena kita masuk jam 9, kita mulai untuk shift malam pertama kali Bang. Nah, pertama nih ya. Betul. Kemudian bukan hanya kita aja yang melakukan piket, tapi ada dari universitas lain juga, fakultas kedokteran dari yang lain. Totalnya kita berjumlah 5 orang. Kita berdua sama Ziza, kemudian 3 orangnya dari kampus yang berasal dari Jakarta itu. Ya. Untuk lokasi IGD rumah sakitnya, kebetulan kan kita piketnya di IGD ya Bang. IGD rumah sakit seperti biasa tuh, pertama masuk, pintu masuk, depannya nurse station. Kemudian di samping pintu masuk tuh ada 5 bed, dan di samping nurse station tuh ada 2 ruangan. Satu ruangan itu ada kursi dan meja, itu khusus untuk koas istirahat di situ.
Di samping ruangan tersebut ada ruangan lagi disekat oleh kaca besar, itu dipakai untuk tindakan jika ada kasus contohnya kekerasan seksual. Jadi pemeriksaan dalam di situ. Oh baik. Ha-ha. Nah, pada saat itu karena sampai jam 11 malam tuh belum ada pasien, Bang. Akhirnya kita inisiatif, ya udahlah tidur aja gitu. Tidur. Tapi kalau ada pasien kita bangun. Iyalah, masa tetap tidur. Iya. Oh, Jadi itu kayak ntar. udah ada pasien datang juga kita kayak udah inget gitu, Bang. Udah seger. Udah kayak udah tahu gitu. Iya, masa Udah kebiasa soalnya. Iya, masa benar. misalnya saya pasien, ini lagi tidur, Dokter. dokter gitu. Mm. Dok, anak saya dok, tolong dok. Bagaimana? dokternya kayak hansip begitu. Mana anaknya? Bagaimana? Masih linglung ya soalnya. Iya kan namanya baru bangun. Baru bangun. Bukan yang gelagapan ya, Iya. tapi yang Gimana? gitu. Siapa? Dok ngawang tuh Dito sering gitu. Sering ngawang. Suntik. Sawang dulu. Suntik. Langsung mau nyuntik. Maaf dok. Oke. Iya, udah ready ya. Udah ready. Iya. Oke. Tapi Udah. gantian dong, nggak 5-5-nya tidur kan? Kan ada 5 5-5-nya tidur waktu itu, Bang. Zap. Gimana sih dok? Karena Kok kebetulan standby? nggak ada pasien sama sekali gitu. Ya, oke. Nah, semuanya tidur. Posisi aku tidur itu di kursi panjang menghadap ke pintu masuk. Teman aku Ziza, dia di samping kanan aku, dia di depan jendela. 2 temanku yang dari univ lain tidur di bawah. Kebetulan kita disediakan kasur lantai tapi kecil, jadi nggak muat semua Oh. gitu. Salah satu temanku yang lain, karena kan ada 5 orang tuh, Bang. Di situ baru 4 orang. Satunya lagi tidur di ruang tindakan sendirian. Di ruang tindakan. Tidur di situ, kita sebut aja namanya Samuel. Cowok nih ya. Cowok, Oke. betul. Dari 5 berapa cowok, berapa cewek sih dok? Cowok 1. Oh si Samuel ini Iya, doang. makanya dia sendirian di sana. Kita Iya, berempat iya, di iya. ruangan koas itu. Oke. Nah, sekitar jam setengah 12 malam, yang lain udah mulai tidur tuh, Bang. Aku ngerasa udah mulai gak enak gitu. Pas aku lagi duduk mau tidur, tiba-tiba aku disamperin sama 3 sosok perempuan yang tiba-tiba datang. Satu sosok perempuannya itu berada di depan pintu masuk, tepat di ujung kaki aku waktu duduk. Kebetulan aku duduknya selonjoran. Oke. Nah, aku gambarin sosoknya ya, Bang ya. Sosoknya perempuan tinggi, pakai baju serba putih, baju gaun gitu, penuh darah. Kemudian mukanya hancur sebelah. Muka yang sebelah kanan hancur sebelah dan matanya keluar 1. Ini yang di pintu nih. Iya, Oke. yang di pintu. Untuk 2 sosok yang lain nih, yang sebelah kanan sosoknya perempuan tinggi juga pakai baju putih tapi wajahnya nggak hancur, wajahnya pucat aja. Nah, dia juga nggak ngapa-ngapain tuh, yang 2 sosok itu diem aja. Kemudian satu sosok lagi, dia keliling-keliling di ruangan dan di ruang tindakan. Satunya lagi, satu sosoknya ini beda sama 2 sosok itu. Satu sosok ini dia perawakannya agak gemuk, nggak terlalu tinggi, terus pucat juga. Cewek juga semuanya. Semua pakai gaun, Semua pakai gaun. berdarah. Yang berdarah-darah cuma satu. Yang satu tadi yang matanya keluar. Yang matanya keluar. Yang 2-nya enggak. Tapi yang satunya kayak pecicilan gitu, Bang. Yang gemuk tadi tuh jalan-jalan dia. Jalan-jalan. Jalan. Bukan ngambang, bukan Ngambang tapi cepet banget gitu. Oke, mondar-mandir. Mondar-mandir. Nah, pas terakhir dia di ruang tindakan, posisi temanku Samuel kan lagi tidur tuh, Bang. Lagi tidur di bed tindakan dia tidurnya, bukan di kasur khusus koas. Kemudian ternyata si sosok yang perempuan satu ini tuh jailin Samuel. Jadi dia ketika Samuel lagi tidur, muka dia tuh kayak gini-gini tuh, Bang, sambil ketawa-ketawa, ngedeketin banget mukanya Samuel. Oke. Bangun dia. Nggak bangun.
nggak bangun. Itu sekitar 1 menit aja kali bang. Ada 1 menit cukup lama. Setelah itu karena aku udah ngerasa udah nggak bener nih kayaknya. Terus aku juga kalau ngelihat hal-hal kayak gitu tuh bang, suka mikir dulu, oh mungkin aku kecapean kali ya gitu. Soalnya kan sebelum shift malam paginya kita tetap belajar dulu di kelas. Oh benar. Jadi kita tuh nggak pernah ada libur bang. Kalau dokter, perawat, bidan yang bekerja di rumah sakit kan mereka shift-shiftan tuh bang. Kalau kita koas tuh nggak pernah ada istilah libur. Jadi paginya tetap masuk, nanti tergantung shiftnya, lanjut shift siang atau nanti pulang dulu, balik lagi shift malam. Paginya setelah shift malam kita belajar Kuliah lagi. lagi. Betul. Iya. Kecuali hari Minggu. Kalau hari Minggu pembelajaran nggak ada, tapi ada shiftnya dibagi 3 shift juga. Oke. Oke. Gitu. Nah, karena jam 7 pagi kita mulai pulang, akhirnya aku pulang ke kosan hanya setengah jam tuh bang, karena jam 7:30 harus udah di rumah sakit lagi. Dan pada saat itu aku mulai cerita ke teman-teman kelompokku. Oke. Sorry. Oke. Nah, ini Dok. Mm-mm. Itu berapa lama kejadiannya? Yang waktu sosok itu Yang 3 sekitar 1 menitan. enggak, cuman ngeliat aja. Cuman ngelihat aja, Hilangnya? hilang Seng. tiba-tiba semuanya bareng-bareng. Jadi yang tadi ngogodain kan bergerak tuh. Yang di pintu diam aja, Diem aja, didampingin sama. didampingin sama satunya lagi. Oke. Gitu. Di malam itu yang sadar cuma Dokter Ayu doang. Iya, yang lain Teman-teman udah yang pada lain nggak ada yang notice, nggak ada yang bangun atau apa gitu. kebetulan yang lain udah pada tidur, aku belum. Karena saat itu aku udah ngerasa nggak enak gitu. Oh, Jadi yang posisinya tadi Dokter Ayu duduk gini, terus ada sosok yang satu warawiri. Nah, yang godain Samuel tuh dokter lihat berarti. Lihat, karena kan di sekatnya sama kaca tadi. besar, Kaca. jadi kelihatan. Oh, Oke. Oke. Waktu itu aku lagi mainan HP, belum tidur gitu. Nah, karena keesokan harinya kita pembelajaran lagi di kelas, akhirnya aku cerita nih ke teman-teman. Cuman nggak berani cerita ke temanku yang dari univ lain. Aku cerita ke temanku yang satu kelompok, Kampus. yang satu kampus. Terus aku cerita ngelihat 3 sosok tersebut. Tiba-tiba nih dari kampus lain tuh ngedenger, apaan tuh kok kayaknya mereka tuh serius banget ngobrolnya gitu. Nah akhirnya Samuel pun nimbrung, ikut ngedengerin juga. Terus akhirnya yang dari univ lain tuh nanya. Dari awal aku ceritain lagi, dan ketika aku cerita yang ada sosok yang ngedeketin wajahnya ke Samuel gitu, ternyata Samuel malam itu mimpi hal yang sama. Oh, dia Gitu. mimpi. Dia mimpi. Oke. Kalau aku ngeliat, tapi kalau dia mimpi, katanya ada yang ada yang jahilin dia, terus mukanya dideketin sambil ketawa-ketawa. Sebenarnya nggak mimpi berarti ya. Bisa jadi belum tidur mungkin ya bang? Apa Maksudnya gimana? kayak setengah sadar sebenarnya itu dia bukan mimpi gitu. Iya bisa Ada jadi. kejadian. Oke. Terus. Oke, hari keempat belum ada kasus lagi tuh bang. Visum mati ataupun otopsi belum ada. Dan ternyata di hari kelima itu ada otopsi. Dan di rumah sakit itu tuh bang, ada mitos katanya nggak boleh makan daging bebek. Itu di rumah sakit itu Di aja rumah atau sakit. di banyak rumah sakit kayak gitu? Di rumah sakit itu aja. Sebelum otopsi atau Selama koas di sana. Oh, selama Ada koas. pantangan bang. Oh, iya, Jadi mitosnya tuh nggak boleh makan bebek karena ngundang nantinya bakal ada otopsi. Gak boleh makan bebek. Kalau makan bebek pasti akan ada otopsi. Ya, Wah, gitu. menarik sekali nih. Uh-uh. Berarti kalau ada otopsi berarti kan ada korban gitu maksudnya. Kalau Ada pasien gitu. atau ada pasien, betul. Ada Ya, pasien pasien, sorry. jenazah atau pasien yang meninggal. Iya kan? Betul. Maksudnya ada ya nggak bukan korban ya, ada jenazah lah. Betul, artinya ada gitu. jenazah. Iya. Uh-uh. Nah ternyata setelah kita cari tahu, salah satu temanku dari univ lain makan bebek di hari kelima itu. Bebek aja kan? Bukan Bebek aja. Bebek angsa di kuali bukan. Bukan. Bebek aja. Nah, kita dapat infonya tuh siang, Bang. Sekitar jam 1:30 siang sebelum kita pulang. Waduh. Kita dapat informasi dari dokter spesialis forensik yang di sana, katanya kita akan otopsi ke daerah Magelang.
Nggak di situ. Enggak di situ. Sorry. Otopsinya keluar. Keluar. Oh, kalau Gitu. ada yang makan bebek pasti akan ada otopsi. Betul, tapi otopsinya Otopsinya bisa nggak di di luar, rumah bisa sakit. di daerah situ Iya, juga. iya. Oh, Gua pikir tuh iya, akan di datang situ gitu, datang. ke Kami rumah tadi sakit. ngiranya gitu. Oh enggak. Pasti ada jenazah datang nih gitu. Bisa di mana aja jenazahnya. Oh, Iya. pasti ada tugas Pasti otopsi. ada otopsi, entah itu di luar ataupun di rumah sakit Oke. tersebut. Itu Akhirnya di iya, Magelang. Di Magelang. Di Magelang. Mm-mm. Oke. Tapi ngomong-ngomong sih, yang makan bebek tuh nggak tahu atau lupa, Dok? Menurut info punya Dia cerita iseng nih. bang. Ya. Dianya skeptis, nggak percaya. Gue bisa memahami sih Iya, kayak iya, mitos-mitos kayak gitu. Iya, betul. Pasti ada yang kayak apaan sih, kagak nyambung gitu. Oke, setelah itu akhirnya kita berangkat ke Magelang sekitar jam 2 siang bang. Aku bersama teman-temanku 7 orang dari universitas lain. Terus kita sampai di sana sekitar jam 4:30-an. Termasuk yang makan bebek nggak? Termasuk yang makan Iya. bebek, gitu. Nah ternyata di sana tuh ada dari univ lain juga yang mau otopsi. Jadi kalau keseluruhan tuh sekitar 20 orang. Wah, rame Rame banget. Ini kayak study case bener-bener ya, Iya, buat orang-orang yang lagi koas gitu. Oke, terus? karena kan biasanya kalau kasus otopsi tuh jarang sih bang. Jadi suka koordinasi dengan koas dari rumah sakit lain untuk melakukan otopsi bersama. Oh, Iya, baik. jadi Gitu. jadi belajar, sarana belajar juga gitu. Karena kasusnya beda-beda tiap otopsi. Nah pada saat itu ternyata kasusnya itu ditemukan mayat seorang laki-laki usia sekitar 20 tahun di oleh temannya di hati, di perut kanan bawah. Ditusuk. Kejadiannya sekitar jam 1 malam pas lagi ada acara band. Acara band apa tuh, Dok? Tuh band jazz? Nggak mungkin, nggak mungkin. Oh, Nggak ya kan mungkin saya nanya. Java Jazz gitu ada orang nikam ulu hati, nggak mungkin. Nah pada saat kita nyampe sana jenazahnya udah disiapkan di tempat ruang otopsi. Kemudian kita tuh koas tuh dibagi beberapa tugas. Jadi ada tugas yang menulis hasil pemeriksaan, kemudian ada yang bertugas untuk nimbang-nimbang organ, Ya. dan ada tugas yang lain tuh bang. Nimbang organ. Iya, Nimbang biasanya kan emang organ. ditimbang. Karena kan nanti organnya diambilin semua bang, organ dalamnya. Oke. Pada saat itu aku kebagian tugas nulis hasil pemeriksaan. Waktu itu 20 orang koas beserta 1 dokter spesialis forensik dan 1 pendamping. Nah pas kejadian sebelum otopsi dalam biasanya melakukan visum luar dulu. Jadi pakaiannya warnanya apa, celananya dan lain-lainnya semuanya dideskripsikan, kemudian didokumentasikan semuanya juga. Setelah itu mulai pemeriksaan dalam bang. Pemeriksaan dalam waktu itu otopsi itu kan benar-benar dibuka ya bang. Jadi mulai organnya tuh pada diambil, ditimbang. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, nanti biasanya diambil sampel. Jadi diambil sedikit. Misal hatinya tuh ada sesuatu, diambil sedikit, nanti diperiksa di laboratorium forensik. Tidak saat itu, tapi nanti diambil dulu ke laboratorium. Kemudian setelah selesai semua, akhirnya ditutup lagi. Gitu. Pada saat itu memang tidak ada hal-hal yang mistis gitu ya bang ya. Berjalan alhamdulillah lancar. Setelah itu akhirnya kita pulang. Karena waktu itu otopsinya mendadak, jadi aku sama teman-temanku tuh belum pada makan bang. Oke. Akhirnya kita kelaparan. Waktu itu kita belum dapat tempat makan. Sekitar jam 6 sore kita mulai mampir ke Alfamart. Ke Alfamart, aku sama teman-temanku pada masuk semua. Posisiku saat itu aku lagi di posisi sebelah kanan tuh bang, di snack. Ya. Nah, sedangkan temanku Ziza di tempat sabun. Kan biasanya ujung-ujung tuh bang. Iya, Aku di jauh lah. snack agak jauh tuh, ujung kanan, ujung kiri. Nah, kan kalau di Alfamart tuh ada suara musik-musik gitu ya bang.
Pada saat itu tiba-tiba aku ngedenger musiknya hilang, tapi aku ngedenger ada suara laki-laki menangis, merintih kesakitan minta tolong. Itu laki-laki bang, kenceng banget. Dan pada saat kejadian aku nge-freeze. Jadi aku ngerasa takut kan, sampai aku ngedengerin lagi, ini tuh sebenarnya suara musik apa suara nangis gitu. Bener-bener mastiin dulu gitu. Nah lama-lama setelah aku makin mastiin ngedengerin, ternyata itu suara nangisnya makin kenceng, minta tolong, merintih, sambil nangis teriak-teriak. Dan pada saat itu ternyata temanku Ziza juga dari ujung sebelah kiri, dia lari bareng-bareng sama aku bang ke kasir. Terus pas ketemu di tengah, kita tuh kayak udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, kita udah kayak tetap-tetapan tapi kita udah ngerti. Nah jadi pada saat itu ternyata kita mendengar hal yang sama. Dan kebetulan Ziza itu sahabat aku bang. Jadi kalau aku ngerasain, dia juga ikut ngerasain. Jadi kalau aku ngelihat, dia juga ikut ngelihat. Kalau aku ngedenger, dia juga ikut ngedenger. Yang Jadi lain gimana? yang lain enggak. Teman-temanku yang lain enggak ada yang Pengunjung minimarket yang lain enggak ada yang enggak ada. Jadi kebetulan aku sama Ziza tuh udah sahabatnya udah lama, udah dari di kampus. Jadi dia ketempelan juga nih gara-gara deket sama aku. Gitu. Setelah itu kita nggak ngomong apapun, kita bayar ke kasir, di luar baru kita ngomong. Ziza bilang, tadi kamu nggak dengar ada suara cowok nggak nangis-nangis, merintih, kesakitan, minta tolong. Aku bilang, iya aku juga nggak dengerin. Itu ada kali bang 2 menit. Lama banget. Iya lama banget. Karena aku benar-benar mastiin itu sebenarnya musik, lagu apa suara yang kayak gitu. Akhirnya kita pulang, nyampe kosan sekitar jam 9 malam. Nah setelah kejadian itu, alhamdulillahnya sih udah nggak ada lagi gangguan. Kemudian sekitar minggu kedua kalau nggak salah bang ya. Saat itu sekitar jam 10 pagi, waktu pembelajaran di kelas masih 14 orang. Tiba-tiba ada informasi ada visum mati lagi. Gitu. Visum mati ini ternyata korban kecelakaan lalu lintas. Seorang perempuan usia sekitar 30 tahun, perawakannya nggak terlalu tinggi bang, rambutnya pendek. Dia tertabrak kereta api di Semarang. Di Semarang. Waktu itu kita seperti biasa ya bang, kumpul di ruangan otopsi. Dan sebelum otopsi kita biasa berdoa dulu, ritual berdoa dulu gitu. Kita pakai masker, pakai sarung tangan, kita pakai jas lab gitu. Nah pada saat itu yang aku bikin sedih sih, ternyata si perempuan itu tuh masih lengkap pakai helm bang, masih kenceng. Jadi kan biasanya kalau korban kecelakaan tuh yang kayak nakal-nakal gitu ya, yang nggak pakai helm segala macem. Ini ternyata dia pakai helm dan ternyata dia meninggal karena apa? Karena badannya terbelah 2, kepotong. Kepotong dari badan atas ke badan bawah. Jadi pada saat itu organnya keluar semua, usus, di sini berarti lambung, betul, kepotong. Seperti biasa kita deskripsikan dari mulai pakai helm warna apa kita tulis, bajunya apa, kemudian pakaian, motifnya betul semuanya benar-benar dideskripsikan, didokumentasikan, termasuk perhiasan yang dipakai juga. Setelah itu, kalau itu kan tidak dilakukan pemeriksaan dalam ya bang, karena itu kan korban kecelakaan, jadi kita hanya membetulkan organ-organ yang tadi keluar, kita masukkan lagi dan kita jahit. Nah pada saat kejadian ternyata Samuel tuh perhatiin aku bang. Dia ngedeketin, terus dia bilang, yuk kok kamu dari tadi diem aja ya, aku lihat-lihat gitu. Kamu ngerasain apa? Enggak kok, aku nggak ngerasain apa-apa, aku bilang. Enggak, dari tadi yang lain perasaan nggak kayak kamu, kok kamu kayak kosong gitu. Enggak kok, aku aman, nggak apa-apa, beneran ya, kata dia.
Ya udah, selesai itu sekitar 45 sampai 1 jaman otopsi pasien tersebut. Nah, selanjutnya jam 2 siang seperti biasa tuh Bang, kita pulang. Kebetulan aku lagi nggak ada shift sama temanku Zizah, juga nggak ada lagi shift malam. Jadi kita tidur di kosan. Nah, mulai di hari itu setelah aku otopsi, aku masih inget banget namanya siapa Bang. Kita sebut aja namanya Nurrohmah ya. Nah, pada saat itu di kosan, kebetulan kan dia tidurnya di atas ranjang, aku di bawah Bang. Jadi selama 3 hari berturut-turut, setiap jam 1 malam Zizah pasti kebangun. Dia kebangun tapi matanya merem, badannya agak dibungkukan. Terus dia tiap jam 1 malam tuh tangannya megangin rambut sambil ketawa-ketawa sambil nangis-nangis. Nah, waktu itu aku kebangun Bang, karena ngedenger suara apa gitu, ternyata Zizah. Akhirnya aku bangunin Bang, aku bangunin dan ternyata dia juga kaget. Loh, tadi aku kok kayak ngerasa hal yang aneh ya gitu. Terus aku bilang, makanya posisi tidurnya, karena dia posisi tidurnya tuh Bang membelakangi pintu. Kalau aku kan depan pintu, dia membelakangi pintu karena ada charger. Nah, dia ketiduran. Terus di stop kontak itu kebetulan kan ada galon untuk minum. Nah, setelah aku bangunin, akhirnya dia pindah posisi dan nggak lama dari itu aku lihat sosok Nurrohmah di samping galon. Sosok Nurrohmah nggak terlalu lama sih Bang, cuma beberapa detik. Perawakannya sama, tapi kayak sedih aja gitu Bang. Oh, badannya Nunduk. utuh nih? Kenapa? Badannya utuh? Enggak, atasnya aja. Wih. Pas datang. Terus, bentar Bang. Aman dok? Ini direkam nggak apa-apa kan dok? Masuk nggak apa-apa. Wah, baru pertama ini. Ada tisu Bang. Tisu ada? Ada tisu. Wih, Di luar. tisu. Wih. Oke, makasih. Hah. Bang, bentar ya Bang. Nggak apa-apa, Aman. Dok, aman dok. Kitanya nih yang mau lama apa mau bentarnya kan dokter yang tahu nih. Oke, Oke. aman. Aku suka kayak gini. Itu kalau gini tuh gimana dok? Maksudnya terbayang kah? Atau Atau rasa sedihnya tuh masih terasa kah? Biasanya kalau aku kayak gini tuh kayak bentrok energi. Oke. Setelah itu cuma sebentar. Akhirnya ya keesokan harinya aku belum bilang ke Zizah apa yang dia lakuin semalam. Seperti biasa kita berangkat ke kelas, ke rumah sakit tersebut. Kemudian kita sip sore bareng. Jam 9 malam kita pulang. Karena kita udah capek dan lagi-laginya Zizah tidur dengan posisi yang sama di dekat galon karena dia sambil ngecas gitu. Terus jam 1 malam akhirnya dia kebangun lagi, ketawa-ketawa lagi, nangis-nangis lagi sambil megang rambut. Terus nggak lama dari itu sosok itu datang lagi dengan posisi yang sama hari kedua. Oke. Kemudian aku langsung tidur tuh karena udah ngerasa capek banget ya Bang, seharian di rumah sakit gitu. Terus akhirnya hari ketiga baru aku bilang Bang ke Zizah, kalau malam tuh kamu tuh ngerasa apa katanya. Terus dia bilang dia nggak ngerasain apa-apa gitu bilangnya. Tapi tiap jam 1 malam aku lihat kamu selalu ketawa-ketawa, nangis-nangis sambil megang rambut gitu, dengan posisi yang sama. Dan dia memang tidurnya selalu seperti itu karena sambil ngecharger HP Bang, gitu. Terus setelah itu akhirnya karena Zizah takut, akhirnya aku juga takut. Awalnya aku nggak terlalu Biasa takut. aja. Iya, jadi karena dia takut, aku takut. Jadi akhirnya kalau mandi pun kita bareng.
Saya juga sama Danu gitu. Oh gitu. Iya. Kalau misalnya kita lagi takut, biasa gitu kita Mandinya mandi bareng. Mandinya bareng. Di tempat cuci steam biasanya. Snow wash. Langsung, bot, mandi Ayo, dong. nungging. Shot, gitu. Gantian gitu ya. Ya kan mandi namanya juga. Oke. Oh, ya ampun. Iya. Tapi dia nggak mencoba berkomunikasi kah, Dok? Enggak. Sosok si Nur Rohmah ini Enggak. benar-benar cuma muncul aja. Cuman muncul aja. Wajahnya jelas berarti yang dokter lihat. Kalau lihat wajahnya sih nggak terlalu jelas bang, cuman perawakannya, rambutnya sama, terus cuman sebelah. Jadi aku ngerasanya kok Cuma kayak setengah kali ya. Iya. Kalau sebelah tuh Oh gini, iya, setengah. Heeh. Jadi kok aku ngerasanya itu kayaknya sosok itu gitu. Pakai helm. Masih berarti. pakai helm enggak? Enggak, Oh, enggak. enggak Udah pakai helm. copot. Enggak, iya memang dicopot. Iya, iya, Enggak pakai helm. Oh. Gitu. Terus. Terus Dok, maaf deh. Ini tuh berarti ranjangnya bukan yang ranjang atas bawah ya, yang Bukan. atas bawah gini ya. Yang bawahnya ditarik. bukan bang. Jadi itu ranjang khusus satu ranjang, tapi aku dapat kasur tambahan. Oh. Karena memang rumah itu bukan buat dikosin gitu. Iya Di maksudnya kamar tuh ada berapa orang sih? 3 orang. 3 kan? Mm-mm. Nah, dokter Aku dapat di kasur paling yang bawah. Heeh, Terus si Ziza sama Retna di atas. Oh. Dan pas bisa kejad- berdua dia. bisa berdua. Satu kasur. Oke. Ranjangnya lumayan Gede besar. ya. Iya iya. Tadi bayanganku tuh ranjangnya atas. Bang bed. Atas bawah Atas gitu bawah ya. terus dia tuh mau ngecas karena dia deket galon. Tinggi juga tuh galon tuh. Enggak. Iya kan Iya kan, kirain yang iya. ranjang Kirain bang atas. bed. Iya. Pakai kirain terminal berarti ya kayak gitu. Iya makanya gitu. Oke Gitu. bayang. Abis itu alhamdulillahnya sih cuman 3 hari sih bang. Dia juga nggak ngapa-ngapain. Maksudnya si sosok itu cuman datang sebentar, udah hilang gitu aja. Gitu. Si Retna nggak pernah ngelihat. Nggak atau pernah ngerasain bang. dia. Malah Zizah ketawa-ketawa sendiri aja, Retna tuh nggak bangun. Oh, dia paling cuek nih dalam cerita ini ya. Iya. Mm-mm. Nggak pernah terdampak ya. Nggak. Oke. Itu. Oke. Nur Rohmah. Nur Hari Rohmah. ketiga udah nggak ada lagi intinya gitu. Iya. Dari kamu tuh memang nggak mau ini dok, nggak mau apa komunikasi. Kenapa sih kamu kesini gitu? Aku Ada nggak mau. maksud apa? Nggak mau nyoba sih bang. Mhm. Nggak mau nanya-nanya. Oke. Tapi berarti memang dokter Ayu termasuk yang cukup sensitif ya sama hal-hal kayak gini ya. Dari Dibanding kecil sih teman-teman bang. yang soalnya. lain gitu. Iya. Kebetulan aku dari kecil. Terus tadi kalau kayak gitu gimana dok? Tadi kami takutnya Nur Rohmahnya tuh ngasih pesan gitu atau apa? Enggak ya? Enggak. Tapi aku takutnya dia datang juga. Nah itu maksud gue. Apa? Dokter ya? Dokter Lu kita. kali. Kenapa kita lu? Aku plesetin namanya mirip soalnya. Lu lagi. Kenapa? Kan bisa yang jauh. Bisa yang jauh dari Santi. Nur Iya. Rohmah, Jadi Mawar. Antonio gitu kan jauh. Enggak, kan Antonio cewek. jauh banget. Oh, jauh Bang. banget ya. Cewek. Kejauhan ya. Antonia lah. Iya, Iya. boleh. Iya. Aku melesetin gak terlalu jauh. Cuman beda H1 sama H2 sama aja sebutan begitu. Dok, tapi Oke. menarik buat kami tahu deh. Si yang makan bebek ketika dia tahu makan bebek terus ada otopsi bagaimana tuh reaksinya tuh? Ya. Menyesalkah atau oh iya bener Sorry ya deh, gitu, gitu, sorry. sorry. Kalau di depan kita dia biasa aja, mungkin takut disalahin kali ya bang. Mm-mm. Oh, Gitu. Iya. Tuh kan gara-gara lu kita ada otopsi. Sorry ya. Langsung gitu. Abis bebek selamat enak sih. Nah, suka anime kan? Iya, suka anime. Iya. Dok, tapi gue mau nanya deh dok. Kan dihadap apa ya, apalagi di forensik gitu ya, sehari-hari tuh selalu ngeliat kayak gitu ya. Ada rasa ini gak sih, kayak jadi malas makan misalkan, atau jadi sedih berkepanjangan gitu, atau Enggak. trauma gitu? Enggak bang, Nggak ada. enggak ada. Mau kita lihat yang hal apapun yang berbau-bau, misalkan berbau-bau kotor gitu ya. Iya, tragis Iya, Pak. gitu kan. Nggak pernah jadi nggak nafsu makan, nggak pernah ketakutan berkepanjangan, nggak pernah. Karena beberapa teman-teman yang dapat cerita gitu ya. Terus ada satu teman dulu kuliah kedokteran juga, bukan perkara melihatnya, menciumnya. Baunya. Itu yang paling provokatif tuh. Betul. Iya, dan yang bikin enak tuh baunya itu Baunya. ya ternyata ya. Ya ini mungkin buat ini teman Kliwon juga yang baru tahu gitu ya, karena gue juga baru tahu mungkin
ada beberapa keluarga yang menolak otopsi karena prosesnya begini ya. Iya. Iya, karena Iya kan? karena dibelek, terus Dibelek. organnya Udah diangkat-angkatin, nggak usah. ditimbang-timbangin, makanya banyak yang nggak mau kan. Iya. Mungkin ya salah satunya. Iya, salah satunya itu pasti. Oke. Nah kalau kayak diambilin gitu darahnya udah nggak ada tuh dok. Berarti nanti pas ditutup lagi. Waktu itu darahnya masih ada tapi udah nggak terlalu banyak bang. Oh, ya pas ditutup jadi kempes aja gitu Iya. ya. Oke. Pas ditutup juga dokter forensiknya keren sih bang, rapih banget. Rapi, iya rapi. Iya, iya. Dan itu disusun, Padahal cepet. disusun lagi kan. Disusun sesuai tempatnya. Sesuai tempatnya. Iya. Tapi pakai kadaver gitu nggak sih dok? Kadaver pernah. Ada cerita Ada lagi. cerita apa? Ada. Boleh deh dok, satu dek yang pakai Oke. kadaver. Jadi waktu kadaver itu aku juga di Semarang. Hmm. Di Semarang. Sebenarnya kalau ke kadaver tuh bukan kitanya takut tapi lebih ke perih ke mata bang. Aku nangisnya karena bukan takut. Oh ini ya Perih ya. awetannya ya. Formalinnya ya? Formalinnya. Formalinnya. Oh. Nah, waktu di sana sih aku nggak terlalu ada hal-hal mistis yang datang gitu bang. Jadi waktu itu kebetulan kita kan di Semarang. Kemudian ada semester selanjutnya yang kita praktek kadaver lagi. Jadi kadavernya dibawa ke kampus. Kebetulan yang yang mengajari kita kadaver tersebut tuh salah satu profesor dokter di salah satu univ ternama di Semarang. Beliau yang datang. Kalau dulu kan kita yang datang ke Semarang, kalau saat itu beliau yang datang dan kadavernya juga dibawa. Ada dua kadaver, ada dua buah kadaver yang dibawa ke kampus. Nah, pada saat pembelajaran di kelas, kebetulan si prof ini tiba-tiba ada telepon tuh bang. Ada telepon. Terus dia bilang, "Dek, bentar ya, saya angkat telepon dulu." Ternyata dia tuh bilang, "Kamu salah nyimpen deh kayaknya," katanya. Jadi kayak nerawang gitu bang. Jadi profesor tuh bisa menerawang. Akhirnya kita mahasiswa tahu Ini teleponnya dari mana nih? dari temennya kehilangan barang, minta profesornya untuk menerawang, dan profesornya bilang, "Kamu lupa nyimpen, barangnya ada kok di kamar," gitu. Oh, kalian jadi- Mendengar. Oh. Kita semuanya jadi Kayak, wah bisa nerawang dia ya gitu. bisa Iya. nerawang nih kayaknya gitu. Mm. Akhirnya setelah pembelajaran selesai, itu kan materi dulu. Kita turun ke bawah mulai ke kadaver. Terus teman-temanku tuh iseng bang. Jadi dia iseng konsultasi sama profesor itu. "Prof, maaf ada mahasiswi yang mau konsul," katanya. "Konsul apa nih?" gitu. "Tapi bukan masalah pembelajaran ini, di luar konteks itu boleh nggak?" Terus akhirnya karena teman-temanku tuh pada iseng juga, "Itu dok, yang itu." Akhirnya aku dipanggil tuh bang sama profesor itu. Aku perkenalkan nama, terus biasa salam gitu ya. Terus, "Gimana dek?" katanya. Aku bilang, "Dok, saya dari kecil sering kesurupan." Aku bilang gitu. Terus akhirnya dia ngebaca apa yang pernah aku alami. Zap. Profesor. Wah, Profesor akademik guys ini loh. Betul. Iya loh, ini Makanya- profesor dan dokter ya. Nah, Tapi bisa anjir ini keren banget sih. iya antara Iya, iya. science dan non science ini. Iya. Terus Gitu. Terus aku benar semua diterawang. apa yang dibaca. Dibacanya, "Dek, kamu kalau mimpi suka kenyataan ya. Kamu kalau kesel sama orang, nyumpahin suka kejadian ya. Kamu Jangan ke saya. Nanti nih. Untung bawa mangga ke sini. Iya, untuk bapak nggak kita makan lagi. Iya. Enak mangganya. Oh. Terus. gitu. Terus kamu dari kecil sering kesurupan kayak gitu." Terus dia cuman ngasih saran aja sih bang. "Kamu kalau marah jangan terlalu marah. Kasihan orang yang kamu sumpahin. Bisa jadi dia bikin salah ke kamu tuh karena dia nggak sengaja. Jadi katanya kamu tuh pahit lidah," bilangnya. Oh ya. Kata si Gitu, prof itu. kata profnya. Terus dia juga bilang, "Kamu manusia lebih sempurna daripada makhluk lain. Jadi Aku- jangan takut. Jadi jangan takut." Jadi aku juga ngerasa, wah sefrekuensi nih gitu. Kan biasanya kalau dokter-dokter tuh nggak percaya hal yang kayak gitu ya bang. Iya. Nah kalau ini prof ini tuh kok
kok aku ngerasa di ngertiin banget, kan jarang-jarang yang kayak nggak sesuai dengan logika gitu. Oke. Dia percaya mitos makan bebek juga nggak? Nah itu nggak aku tanyain sih, Bang. Ditanyainnya. Soalnya Karena itu turun temurun kan pasti. iya, turun temurun. Kita juga tahu dari kakak kelas, dari yang sebelumnya pernah koas di rumah sakit tersebut. Iya, coba kalau nanti tanyain lagi, Prof, bila mana ada memakan daging bebek di rumah sakit tertentu, apa hukumnya? Nah, gitu. Apa? Iya. Arahnya kemana itu? Hukum haram halal apa gimana? Ditanya aja, bolehkah Prof kita memakan Donald bebek gitu? Bukan Boleh dong, Donald yang lain yang kita makan. Oh iya, tahu. Apa? Wah, dia bisa menerawang. Donald Trump. Nah, Oke, kadaver dibawa tuh pakai apa sih, Dok? pakai Ambulan. Oh, resmi ambulan. gitu resmi tetap. ambulan. Nggak bisa sembarangan ya. Nggak bisa. Pakai Tupperware gitu nggak bisa. Gak bisa. Pak, gimana Pak? Oh, Tupperware kan cuma segini. Kadaver jenglot. Apa gimana? Nih, Iya. kadaver. Ya, Apa? apa? Ngotopsinya cuma 2 menit lah. Kamu belalang sembah begini. Terakhir saya itu, Dok, otopsi belalang sembah. Saya Oh, iya. taruh ke air. Terus? Keluar tuh yang ada di dalam perutnya. Ini parasitnya. Oh, Kan parasitnya. ada parasit kan. Iya. Ah ya, ya. Oke. Wah, Oke. gila ya gini-gini suka ngeblack-black orang, guys. Ya Gua mengapa? takut gua. Lu Bener. kalah lu, Cil. Lu cuma ngebacok orang. Doi black. Dia Bener. black nutup lagi. Tetap Nah, lagi. Tapi terakhir Dok, kenapa tertarik ke forensik? Kenapa nggak yang lain gitu, dokternya? Apanya? Ininya ngambil apa sih peminatan atau apa ya? apa wajib waktu itu forensik itu? Wajib. Jadi Bang, Oh, kalau wajib. koas itu semua stase. Jadi stase Oh, stase kebidanan, semuanya. forensik, anak, kulit, Oh sekarang soalnya jiwa. umum ya. umum. Iya. Oh semua Iya, itu iya, wajib. iya. Aku pikir tuh Betul. kayak dipilih terus gitu di situ. Enggak. Enggak. Dan setiap stase ada ceritanya. Ya udah nanti banyak berarti ini partnya. Tapi di Majalengka. Iya. Main Bang ke sana, nanti ada mangga. Lah, ini juga udah ada mangga. Dok, Di- tapi dibujukin pakai untuk mangga. lebih penasaran lagi, ini terserah boleh dijawab, boleh enggak. Mm-mm. Apakah dokter ingin membuka di sini atau enggak? Saya tuh pengen tahu deh. Segala macam, let's say santet atau susu. Kalau misalnya orangnya udah meninggal atau misalnya belum meninggal pun, di ronsen tuh kelihatan gak sih? Kelihatan Bang. Waktu itu aku kan koas terakhir tuh stase radiologi. Nah, jadi kan itu pas inget-inget banget karena pas terakhir koas tuh Bang. Jadi waktu itu koasnya balik lagi ke Cirebon. Oke. Stase radiologinya di Cirebon. Saat itu kita meronsen nenek-nenek. Karena sesek kan. Ya wajar sih. Wajar. Gejalanya. Nenek sesek. Iya wajar kan. Nenek sesek mah wajar. Kita meronsen nenek-nenek karena sesek. Sesek, Oh ya, keluhannya. Common. Jadi keluhannya sesak nafas, takut ada sesuatu di paru-paru atau jantungnya kan. Benar. Kita ronsen. Pas di ronsen ternyata banyak susuk Bang di dadanya. Bentuknya apa, Dok? Bentuknya kayak jarum, Jarum-jarum kecil-kecil, emas- banyak banget. Emas gitu atau perak? Putih. Kalau di Oh. ronsen kan hasilnya apapun yang berada di dada tersebut, Oh, iya. meskipun berwarna-warni, Iya, bener-bener. tetap warna putih. Warnanya Itu putih banyak aja. banget, Tanpa ada luka. tanpa ada luka. Sampai waktu itu dokter spesialis radiologinya yang bilang, Dek, kalian kalau percaya nggak percaya terserah kalian. Ini tuh susuk katanya. Meskipun memang Damn. nggak sesuai dengan logika ya Bang ya. Tapi ternyata memang ada. Kecil-kecil banyak banget Bang di Iya. dada. Gue pernah lihat beberapa kali tuh. Yang di sini nih di pelipis, terus di dada. Di dadanya bagian atas. Iya. di Banyak sini. banget di daerah situ. Berarti dulunya biasanya tuh ini ronggeng, Iya, atau penari. Iya, iya. Mungkin iya. Iya. Oke. Itu dia tadi cerita dari Dokter Ayu. Dok, makasih banyak udah Ya, jauh-jauh mampir sama-sama, ke Bang. Iya, Kemang sama-sama. ya. Iya. Iya, Dok. Semoga nggak dihantui lagi lah. Amin, mudah-mudahan. Kalaupun dihantui lagi bisa cerita lagi di sini. Mau gantian nggak Bang? Wah, nggak usah. Nyobain gitu. Apa yang dicobain nih apa nih? Nyobain jadi dokter apa nyobain dihantuin? Nyobain dokter dan dihantuin. Nah, saya mah makan bebek aja kalau gitu. Oke, terima kasih sekali Oke. lagi buat Dokter Ayu. Iya, iya, Kita Bang, ketemu lagi di episode sama-sama. berikutnya ya. Dadah. Dadah.